Ingat baik-baik, kalau orang maksiat tidak akan bahagia rumah tangganya. Pertanyaan saya sederhana, saya pernah nanya segini sama istri saya, 5 menit kan ya. Saya nanya begini, Dek, kalau kita itu hidup nggak dakwah, hidup rumah tangga gitu ngapain ya? Bisa kebayang nggak sih? Saya mikir gini loh, kalau kita nggak dakwah, rumah tangga kita tuh ngapain sih? Jalan-jalan kemana-mana, bosen. Pergi mall, bosen. Tidur di rumah, ya bosen. Ngurus anak, ya bosen. Kalau nggak dakwah terus kita ngapain? Justru hidup kita ini menarik karena dakwah. Ada sesuatu yang kita cari, memahamkan Islam pada orang. Gimana agar orang semakin banyak untuk tahu dengan Islam. Gimana agar orang semakin bersemangat memperjuangkan Islam. Itu luar biasa. Nah itulah kemudian kenapa orang harus dakwah. Yang kedua, yang tentang tadi, boleh nggak menyebut nama-nama perempuan? Untuk apa? Apa kita sudah pasti tahu itu terbaik? Boleh saya ulangi boleh? Ya. Untuk apa? Ya untuk apa? Maksudnya gini loh. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran? Wa asang takru syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kan gitu. Yang bisa jadi Anda suka itu bisa jadi buruk bagi kalian. Yang Anda bilang Anda tuh benci bisa jadi baik bagi kalian. Allah lebih tahu, Anda tidak tahu. Suatu waktu bagi saya seorang cewek cantik banget. Dia segala-galanya, dia itu semuanya. Ternyata setelah masuk Islam putus. Setelah saya putus, setelah saya nikah sama istri saya, apa yang saya bilang sama istri saya? Dek, Allah maha baik. Kok aku dulu itu bisa menyukai? Ya gitu. Paham nggak maksudnya? Kita tuh semakin berubah, selalu berubah dan selalu berubah. Ingat cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Paham ya? Enggak. Cantik itu relatif. Tergantung kita tuh dekat siapa. Ini tuh nanti jadi cantik, sudah nggak usah disebut-sebut. Bilang aja sama Allah, ya Allah saya minta jodoh yang paling baik, di waktu yang paling tepat, dengan cara paling indah. Sebagaimana engkau memberikan air zam-zam pada Hajar. Hajar kan nggak pernah minta, ya Allah pokoknya harus di sini tempatnya. Ini Allah udah nyari 7 kali bola balik ya Allah. Harus di sini, sekarang juga. Enggak. Allah tahu kapan waktu yang paling bagus. Allah tahu tempat mana yang paling mulia. Allah tahu cara yang paling indah. Percaya Allah atau percaya manusia? Sudah nggak usah disebut-sebut. Gitu kan ya. Lah kalau memang jodoh ya sudah. Lah nanti kalau memang sudah siap langsung ngomong. Kamu mau nggak jadi istri kan gitu. Langsung aja ngomong. Kalau dia mau baru sebut, ya Allah kalau ini baik bagiku ya sudah permudah jalannya. Kalau ini tidak baik bagiku permudah juga jalannya ya Allah supaya dia baik. Kan itu kan ya. Ya itu kan istikharah begitu. Gitu kan ya. Betul. Nah baik, terima kasih, itu aja jawabannya, terima kasih. Iya. Jadi nanti kalau pas nanti malam Mas ya tolong segera hentikan kebiasaannya ya. Sorry ya. Ya. Oke. Ini ada satu tips lagi menarik tentang keistiqomahan di dalam dakwah before afternya ya, kuliah dan setelah kuliah gitu ya. Gimana? Jadi kita melihat dari sisi tadi ya, cara pandang, paradigma. Kalau kita membangun paradigma kita itu benar, cara pandang kita itu benar tentang hidup, way-nya ketemu, maka akan lurus jalannya. Seperti itu. Jadi kalau cinta kita itu benar, itu tidak akan membutakan seperti lagunya Mas Cahya tadi ya. Tapi cinta yang benar itu akan membuat dunia ini cerah, jalan kita terarah, hidup kita lebih mudah, seperti itu. Nah ini bisa dibangun dengan tadi, dengan ngaji, dengan menambah referensi dan referensi. Satu hal lagi, malam ini ada yang shoot di sekitar sini beberapa, itu yang mau mendapatkan DVD-nya nanti silahkan, mungkin ada ya informasinya, nanti dilihat aja di layar, di SMS atau WhatsApp minta dikirimkan, supaya tadi referensi itu tidak hanya kuat sekali, tapi berkali-kali. Begitu berkali-kali, maka kita akan punya kesadaran, bukan sekedar pengetahuan. Yang terbangun adalah karakter, bukan lagi hanya sekedar tidak tahu menjadi tahu. Saya kira itu. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya pada intinya saya berharap moga-moga pertemuan ini membuat kita menjadi tidak lagi berpikir saya nikah kapan, bukan. Tetapi saya harus segera mempersiapkan diri, ya. Untuk apa? Yang pertama untuk lebih mencintai Allah terlebih dahulu, ya. Supaya ketika kita meminta kepada Allah, Allah kasih. Maka kita menyiapkan wadah, ya. Menyiapkan kapasitas kita supaya Allah ketika memang sudah pantas nikah, Allah kasih itu, ya.
Dan juga jodoh kita moga-moga kalau memang yang sudah khitbah nggak usah lama-lama ta'arufnya, moga-moga bersegera Allah memberikan kesempatan untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kata penutup dari Mas Felix. Baik, kata penutupnya tadi pertanyaan dari Mas Abdul yang belum sempat terjawab. Jadi gini, bagaimana cara kita bisa mencintai Allah lebih daripada segalanya? Jadi gini, coba periksa waktu kita. Kan sudah saya bilang cinta itu karena kebiasaan. Coba cek waktu kita, berapa jam sehari kita tuh mendekat dengan Allah. Berapa jam sehari kita tuh mikirin Allah, mikirin Rasulnya, mikirin dakwahnya. Lah kalau kebanyakan tidak begitu, wajar kalau kita tidak mencintai Allah. Walaupun mungkin di mulut kita makan kita mencintai Allah. Tapi waktu kita, perhatian kita, nggak kebanyakan di situ yang kita ucapkan. Nggak kebanyakan di situ. Karena yang paling penting bagi kita, pasti yang sering kita ucapkan. Betul atau betul? Oke, baik, terima kasih. Cinta karena Allah, cintai Allah lebih daripada segala-galanya. Allah lebih dulu daripada segala-galanya. Apalagi cuma pada makhluk. Yang terakhir banget, teman-teman sekalian pulang dari sini, kalau untuk foto-foto yang laki-laki boleh, yang perempuan enggak. Karena nggak ada mahramnya. Ya, kalau ada mahramnya boleh, misalnya ada bapaknya boleh, saya mau. Tapi kalau nggak ada mahramnya, mohon maaf bagi perempuan tidak bisa foto bareng. Tapi kalau masih nekat juga ya nggak apa-apa, kita akan nikah dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, demikian mohon maaf pada panitia, sepenuhnya saya kembalikan MC. Saya Cahyo, Mas Felix juga Kang Husen mohon undur diri. Moga-moga sampai rumah nggak usah kebayang-bayang, pokoknya kebayangnya ngaji, persiapan. Dan moga-moga kita menjadi siap untuk menjadi hamba Allah yang siap untuk menerima hadiah-hadiah terindah dari Allah. Demikian, ada kurang dan bias maaf, saya tutup. Kupat dicuri santen, menawi lepat nyun ngapunten, payak diremet-remet, remuk, mengatakan nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.